banyak sih. D3-nya sempat manajemen informatika, terus D3 juga bahasa Inggris, terus ngelanjutin S1 psikologi gitu. Terus kalau untuk em, kapan mulai menulis sendiri itu sebenarnya saya ngeblog itu udah dari tahun 2011, tapi di Blogspot bukan di Medium. Hmm. Tapi dulu gimana ya, bisa dibilang beda banget sih sama sekarang. Kalau dulu tuh karena masih belajar ya, jadi Hmm. ngeblognya tuh lebih seputar K-pop. Karena saya tuh suka Oke. sama K-pop. Ya, jadi Ya, ya. ada portal berita namanya itu sumpi.com. Itu kan bahasa Inggris. Dan portal, apa namanya, berita K-pop berbahasa Indonesia itu masih sangat terbatas gitu loh, masih Iya sih. bagus. Ah. Jadi tahun-tahun segitu kan kayak susah banget gitu akses buat info K-pop gitu. Jadi saya menerjemahkan artikel yang dari Sumpi ke blog saya gitu. Jadi Iya, sekalian ya. untuk belajar nulis, belajar terjemahan juga gitu loh. Jadi Hmm. kayak biar langsung satu sekali dayung 20 terlampaui gitu. Iya, 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 iya. Eh, terus kalau join di Medium sendiri, saya bikin Medium itu dari tahun 2014. Tapi karena waktu itu traffic di blogspot saya itu udah cukup bagus, jadi saya itu cuman ngebaca aja. Jadi bikin Medium cuman untuk baca artikel aja gitu. Oke. Karena kalau apa ya, ninggalin traffic yang udah cukup bagus di blogspot kan agak sayang ya gitu loh. Iya, iya. Apalagi waktu itu domainnya juga beli gitu Mas. Oh, udah sampai beli domain juga. Iya udah sampai beli. Jadi sekarang saya kan punya publikasi juga tuh yang Ayo Hmm. Waca di Medium. Hmm. Itu Hmm. dulunya itu nama blogspot saya. Tapi sekarang udah saya nonaktifin Oh. sih. Hmm. Hmm, hmm. Oke. Terus sempat vakum nulis lama juga sih. Baru nulis lagi dan aktif di Medium tuh 2024 kemarin. Setelah selesai dengan drama-drama perkantoran, burnout dan lain-lain itu akhirnya 2024 kemarin mulai menulis lagi. Tapi berbeda dengan tulisan yang pernah saya buat sebelumnya. Kalau sebelumnya kan berangkatnya dari K-pop, terus fokus banget dari tahun 2013 ke 2022 itu review buku sama review film aja. Khususnya di dua, dua Hmm. hal itu aja. Iya, iya. Nah, nggak tahu gimana di 2024 itu saya kayak pengen kayaknya asik kali ya kalau nulis esai personal gitu. Terus kalau nggak salah itu terinspirasi dari bukunya itu deh, Dea Anugrah. Oh, Aduh, aku iya. lupa, ya aku lupa judulnya apa. Pokoknya ada salah Hmm. satu kumpulan esainya Dea Anugrah yang saya waktu ngebaca tuh kayak, buset ini orang nulis personal esai aja keren banget gitu. Bisa nggak ya aku Hmm. nulis kayak dia gitu ya. Walaupun memang Dea itu ya backgroundnya jurnalis ya beliau gitu. Iya, Jadi iya. udah jauh lah kelasnya sama kita gitu. Tapi dari ngebaca esai personalnya Dea itu jadi kayak termotivasi untuk oh kayaknya asik juga sih kalau kita berganti arah gitu nulis apa mencoba untuk menulis esai personal. Terus akhirnya Eh, ya sampai sekarang menulis esai personal. tapi kalau dulu zaman sekolah gitu, apa udah nulis? Oh, kalau sekolah paling waktu SMA tuh sempet sih bikin skenario itu drama sekolah drama musikal gitu loh. Oh, Buat nulisnya. pensi-pensi gitu aja sih. Oke, bukan bukan ngeblog, bukan diary gitu ya. Oh enggak. Saya kalau kalau boleh mengatakan saya penulis itu berarti saya penulis yang berawal dari pembaca. Jadi Oke. karena dari dulu banyak baca terus akhirnya saya pengen punya buku gimana ya? Sebagai pembaca kan kadang kita punya pikiran kayak, "Ih, pengen nih gue ngebaca sesuatu yang belum ada." Jadi karena Hmm. belum ada jadi kita harus menciptakan gitu kan. Ya akhirnya itulah Oke. mulai ngeblok gitu. Iya, iya, iya. Berarti itu mulai ngeblog dan fandom gitu kan. Itu sejak 2011. kuliah. Iya, Oh ya kuliah. betul betul. Bener Iya, kan? Waktu kuliah kan. iya. Waktu kuliah. Kenapa kok eh apa yang didapat ketika jadi fandom kemudian nulis gitu kan? Kalau teman-teman yang lain mungkin ya sekedar apa konten nggak nulis gitu. Kenapa kok Hmm. milihnya nulis? Yes. Ya itu tadi karena saya mikirnya waktu itu eh, masih susah nih info soal K-pop Hmm. zaman tahun 2011 nggak kayak Ya. sekarang yang di Hmm. mana-mana itu bisa diakses kan di Instagram, Ya, Twitter ya. apa di mana gitu. Ya dulu karena masih keterbatasan informasi, jadi saya mikir kayak wah kayaknya lebih baik nyari yang gampang-gampang dan terinspirasi sama Raditya Dika juga sih yang blognya dia yang kambing jantan itu loh.
Kayak, Eh, oh blogger tuh bisa sekeren ini ya gitu loh. Akhirnya ya oke. udah bikin blogspot khusus tapi untuk K-pop aja waktu itu. Tapi itu waktu itu tentang K-pop itu lebih ke reporting atau mungkin ada komentar atau mungkin ada review kayak gitu. Lebih ke reporting aja sih, lebih kayak apa sih yang Hmm, lagi terjadi, yang lagi hot itu ya, ya, apa, ada girl band baru apa kayak gitu-gitu. ya, ya. Jadi nggak investigasi gitu ya, kayak teman-teman fandom yang biasanya kalau ada Oh isu apa enggak, gitu. enggak. Ya sifatnya lebih kayak memberitakan ulang aja sih. Iya, iya, iya. Nah, tapi apa ya, mungkin karena udah K-popers lama kali ya, jadi Hmm, kemarin tuh hmm, waktu saya kembali menulis di November 2024 itu sebenarnya salah satu alasan krusialnya juga karena idola saya, G-Dragon, kalau tahu Big Bang. Nah itu dia baru comeback kan tahun 2024 eh, kemarin eh. tuh. Jadi saya mikirnya kayak, dan dia juga setelah hiatus yang cukup panjang ya, saya mikirnya kayak, wah idola gue aja udah comeback, masa gue mau gini-gini aja gitu. Itu saya masih pemulihan Oke. burnout padahal. Jadi makanya dan itu tuh saya tulis pengalaman itu ke Medium. Itu adalah artikel Hmm, pertama yang saya submit di KBM soal itu. iya, 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 iya. Gimana seorang Menarik, G-Dragon tuh bisa menarik. mempengaruhi saya. Iya, iya. Gitu. Tapi eh aku sih nggak menemukan banyak contoh ya dari teman-teman yang udah ngefan gitu kan. Kemudian nulis gitu. Karena kebanyakan eh ya rata-rata cuma ngeramein fandomnya aja gitu kan. Ya, dalam mungkin Hmm. konser bareng, lalu dokumentasi nonton dan segala macam gitu. Tapi yang bentuknya artikel kayak gitu itu jarang gitu. Menurut Iyas yang seperti itu biasanya faktornya apa sih? Ada nggak sih misalkan mereka lebih sukanya oh visual tuh lebih menarik gitu. Nulis gak asik misalkan katakanlah kayak gitu. Kalau menurut Iyas gimana sih sebenarnya? Nah, nggak Dari tahu sih sudut ya. Kalau itu dari sudut mungkin teman-teman yang mungkin jadi audiensnya Iyas gitu kan. Ya kan salah satunya mereka mau nggak mau kan harus baca kan ya dari tulisan-tulisannya Iyas gitu kan. iya, iya. Tapi zaman segitu kan YouTube juga belum sehits kayak sekarang, Mas Bagus. Dulu Iya kan sih. masih, iya dulu tuh Hmm. blog tuh hits banget gitu. Bahkan di tahun 2014 waktu saya udah mulai bergeser nih dari K-pop Hmm. ke review Hmm. buku. Kalau sekarang kan mungkin Mas Bagus itu yang lihat banyak Instagram ya di Instagram itu. Ya, ya. Nah, kalau dulu waktu 2014 itu eh, ada yang namanya Blog Tour itu khusus untuk marketing penerbitan buku baru, perilisan buku baru maksud aku. Ya, ya. Jadi kalau sekarang tuh kan menggunakan jasa micro micro influencer Instagram atau Hmm. apa. Kalau dulu kan Hmm. itu blogger yang jalan tuh. Iya Jadi sih. tulisan-tulisan panjang dulu lebih laku daripada ya karena mungkin YouTube juga belum kayak sekarang aja sih. Iya sih. Betul, betul. Dulu review tuh bisa satu artikel panjang gitu kan di blog gitu. Kalau Betul, sekarang kan betul, betul. unboxing, video panjang review tentang sebuah produk tuh lebih menarik di YouTube memang, gitu kan. Iya, Visualnya iya. terlihat, visualnya terlihat. Nah, Oh, jadi gimana? eh, di masa-masa itu gitu, Yes, yang bikin aktif bertahun-tahun gitu. Apa dapat uang dari nulis sebagai bagian dari fandom? Apa yang aku dapat dari menulis itu? Mm-mm. Em, apa ya? Mungkin kalau ngomongin soal fandom, berarti mungkin sekarang waktu itu aku suka banget sama K-pop. Jadi aku tuh Hmm. tipe yang apa yang aku suka, apa yang menurut Ya, aku menarik, orang lain tuh harus tahu. Jadi aku tuh nge-spray oke. energi itu, gitu loh. Ya, ya, Ini tuh ya, bagus nih, kalian harus tahu gitu loh. ya, ya. Ada faktor aktualisasi gitu di situ ya. Dan mungkin Um, kontribusi juga nggak sih? Terpikir, oh ini tuh kontribusiku ke komunitas misalkan, atau bahkan ke idolnya sekalian. oh enggak nyampe sejauh itu sih waktu itu. Soalnya aku belajar nulis itu sebenarnya dari itu Mas. Kalau ngeblog itu kan memang hobi ya, hobi kayak Hmm, hmm. tulis iseng gitu kan. Aku Ya, belajar nulis itu malah dari dokumen legal kantor. oke. Aku Emang kan dulu aktivitas kantornya apa sih? Coba dulu kan belum dulu, dibuka tadi. dulu Ya, oke ya. Aku itu aktif di industri film dari ah, tahun 2011 ya.
waktu itu jadi corporate secretary, terus Hmm. ngerangkep jadi line producer. Nah itu kan mau nggak mau itu harus Hmm. berhubungan dengan kontrak Ya, artis, ya, kontrak ya. sutradara gitu ya. Terus Hmm. semua surat perizinan lokasi kayak gitu. Jadi dari ngebikin kontrak, review kontrak, bikin surat itu akhirnya aku belajar, oh gini loh EYD yang bener tuh gitu loh. Terus dari situ Oke. aku lanjutin ke ngeblog gitu. Jadi Iya, iya, paralel iya. gitu. Oke. Berarti emang aktivitas nulisnya tuh jauh dari apa? Aktivitas profesional ya kalau saya boleh bilang. Dibilang jauh sih nggak juga ya, karena Hmm. saya itu tipe yang palu gada. Saya nulis juga untuk skrip company profile, untuk teman juga Oke. pernah nulis. Jadi bener-bener semuanya pernah saya itu. Kayak Hmm. kalau ditawarin kerjaan, yes bisa gini gak? Saya lihat kayak, boleh nih gitu. Cuan mas yang penting kalau saya tuh. Oke, menarik ya. Nah, sekarang kan akhirnya ada banyak tantangan tentang konten ya. Konten mulai dari teks, lalu audio, mungkin juga video gitu kan. Apa yang bikin Nias masih nulis itu? Ini kan akhirnya jadi pertanyaan eksistensial zaman sekarang. Ya, Menurut kenapa Nias, menulis ya? apa yang mungkin jadi lebih menarik mungkin atau mungkin ada yang alasan lain tentang menulis gitu? Dengan menulis tuh aku ngerasanya itu di sana kita bisa kayak berpikir lebih lama gitu loh. Bukan Hmm, bermaksud yang menghasilkan konten video di situ nggak ada proses berpikir ya, kreatifnya ya, ya ya. gitu. Pasti Hmm, ada juga gitu. Tapi eh, aku mikirnya kalau semisal media kita itu tulisan, kita tuh kan sebisa mungkin harus menyampaikan emosi yang kita rasakan lewat tulisan gitu ya. Dan ya. itu kan nggak mudah ya gitu. Ya mau media video atau audio juga nggak mudah. Tapi mungkin karena ya itu saya dari kecil suka baca, jadi saya pengen apa ya? Pengen memeluk orang-orang tuh lewat tulisan saya gitu loh. Hmm, Pengen ya gitulah pokoknya memberikan oke. pencerahan lewat tulisan itu kan kayak keren gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi Emang nggak gitu juga sih mas. pernah dapat respon nggak sih dari pembaca kan apa, nulisnya kan udah cukup lama ya dari mungkin Hmm. waktu masih jadi apa K-popper terus kemudian apa reviewer gitu dan sekarang di Hmm. Medium gitu. Ada nggak sih respon dari pembaca yang mungkin berkesan gitu buat dia? Oh, yang paling berkesan tuh baru-baru ini sih dari Mbak Hmm, Dipa. hmm, Jadi seperti yang Mas Bagus tahu kan esai saya itu lebih itu ya kebanyakan sama kayak punya Kak Tiara ya. ya, Kami itu ngangkat isu filsafat, psikologi hmm, kayak gitu ya. ya, ya, Ya dengan penyampaian sesederhana mungkin. Gitu. Nah, goal saya tujuan akhirnya itu kayak paling enggak saya bisa menyasar ranah emosional. Jadi dengan tulisan saya bisa memberi ruang aman kepada pembaca saya gitu loh. hmm. Jadi saya ingin menginvalidasi emosi-emosi pembaca dari tulisan saya gitu. Oh ya. Nah, itu goals awalnya kan itu. Nah, Mbak Hmm, Dipa tiba-tiba ngasih komen itu menarik banget. Katanya dengan membaca tulisan saya dia itu jadi lebih bisa mengerti Islam katanya gitu. Saya tuh wow, ini agak mind blowing tapi kayak emang iya. Saya sampai sekarang tuh saya masih pengen tanya ke Mbak Diva kayak Mbak bagian mana sih Mbak yang aha momennya gitu loh. Saya hmm. soalnya ngerasa nggak ada intensitas untuk menyasar ke ranah spiritual gitu loh mas. Iya, iya. Itu sih yang paling wow gitu. Ya tapi Hmm, respon-respon dari teman yang lain juga itu sih sangat apa ya sangat berkesan ya menurut saya karena ada yang hmm, beberapa yang DM tuh yang kayak uh, say thanks karena melalui tulisan saya mereka merasa kayak diakui emosi kayak nggak hmm. sendirian kayak gitu itu sangat berarti sih buat saya. Berarti emang anu ya, ada ya mungkin porsinya nggak dominan gitu, ya, tapi ada keinginan memang memberi dampak dari tulisan. Loh, iya dong harus dong penulis kan harus gitu Oke. dong. Iya. Ya kadang kan motif orang kan macam-macam ya, macam-macam gitu kan. Aktualisasinya pun juga banyak gitu kan ya. Oh iya Dan sih oke, betul. ternyata IAS tuh menulisnya itu uh, memberi dampak itu jadi hal yang utama gitu kan ya. Nah, Iya berarti betul kan betul. asumsi saya adalah
apakah tulisannya itu dibagikan juga di luar platform seperti itu? eh Dibagikannya paling melalui promo aja sih kalau habis Hmm, apa namanya hmm, ada tulisan baru saya share di Instagram sama di WhatsApp status gitu. hmm. Soalnya kan Nah, nggak semua kontak WhatsApp saya punya Medium gitu. ya, Jadi ya. dan gara-gara itu ada beberapa orang yang terpaksa download Medium untuk bisa baca gitu. Itu Nah, sampai kayak wah apa gitu. itu apakah mereka berkomentar tentang tulisannya juga gitu? Oh iya, karena kebanyakan kan Hmm. kalau kontak WhatsApp itu teman-teman dekat kita ya. Iya, Dan iya. mereka itu tahu saya yang sebelumnya gitu, yang sebelum Hmm, sekarang hmm, gitu. hmm, hmm. Ada temen tuh yang komen kayak gini, wah gaya tulisan kamu sekarang beda ya sama yang dulu gitu. Oke. Karena ya itu tadi ketika saya menulis review buku atau review film, dulu itu Hmm, bahasanya tuh cenderung lugas, panjang hmm. dan berbelit-belit. Saya pengen kelihatan pinter kalau dulu itu. Oke. Iya, nah kalau sekarang sebisa mungkin saya itu menyampaikan tulisan saya itu sesederhana mungkin, tapi nyampe gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Jadi saya kayak, oh gitu ya. Berarti, oh nice dong. Apa yang bikin perubahan itu terjadi kira-kira kok Totias? Um, Proses pendewasaan diri mungkin ya. Bacaan sih mas, bacaan. Ya, Itu ya. ngaruh Kalau banget kalau sih dulu kalau emang bacanya apa sih? kontrak kerja. Emang nggak ada selain eh, Oh enggak. apa bacaan hiburan lain gitu? Em, Dulu kan bacanya lebih seringnya textbook. Ya, Kalau teman-teman baca buku filsafat yang filsafat kan dulu itu penyampaiannya tuh kayak dipanjang berbelit gitu loh biar ya, ya banyak istilah-istilah asing yang gitu loh gitu ya, kan ya, dan ya, ya. kesannya kan sangat eksklusif ya kalau Hmm, gitu. hmm, Nah, hmm. kalau yang sekarang-sekarang mungkin karena banyak buku-buku kayak self improvement atau self help dengan pengemasan yang ringan gitu dan saya Hmm, juga banyak baca itu kan sekarang gitu. Jadi saya kayak oke. oh, ternyata penyampaian yang kayak gini tuh lebih bisa diterima ya gitu. Lebih bisa Hmm, hmm. nyampe lah pesannya. Ya, ya. Berarti dari bacaan itu berarti dia juga berusaha untuk improve kualitas tulisan kan ya? Karena Ya, meniru benar. kayak gitu kan. Nah, Benar-benar. dibandingkan yang dulu gitu kan. Yang sekarang tuh pendekatan yang diambil sama IAS tuh tulisannya lebih kayak apa sih? Kalau boleh tahu gitu kan. Mungkin juga bisa ceritain proses kreatifnya seperti apa. Karena aku lihat juga IAS kan cukup produktif ya teman-teman ya. IAS nih saya boleh bilang hampir tiap hari gitu kan nerbitin naskah baru. Nah, Enggak, Mas. hampir tiap Enggak. hari ya kan, nggak Oh tiap iya. hari, hampir tiap hari gitu. Oke. Nah, ceritain lah apa proses kreatifnya itu gimana kan? Atau proses nulisnya itu gimana gitu. Kalau proses kreatif itu saya mengandalkan bank ide sih. Saya jujur saya Hmm, punya bank ide itu banyak banget. hmm, Tapi bank draft kalau untuk bank tulisan enggak ya. Bank ide itu ada di Trello itu tuh banyak banget. Tapi ya itu eh saya pernah share ini sih di tulisan saya kalau nggak salah ya. Jadi saya hmm. kayak nunggu musim yang pas gitu loh, kayak nunggu klik momen dari semesta asik yang kayak oke saatnya nulis ini kayak gitu-gitu. Jadi Oke. itu sih yang pertama itu aku punya bank ide yang cukup banyak dan ide Heeh. itu bisa aku dapetin dari keseharian. Kayak kadang Hmm. cuman bengong aja di jendela ngelihat jalanan orang lewat itu ada aja ide yang lewat gitu Terus misalnya. itu langsung catat Terus di Trello. iya Hmm. di Trello atau di itu apa chat yang private di Telegram itu loh Mas kan ada yang kita bisa ngechat diri kita Oke. sendiri. Ya, ya. Ya jadi sebelum sebelum semua dipindahin ke Trello itu saya catat itu dulu. Pokoknya ide pokoknya aja, premisnya aja kayak Hmm, gitu. hmm. Yang penting ditulis dulu sebelum lupa gitu. Ya, Terus dari ya. situ dan ide itu kan bisa dari mana aja ya, bisa Ya, dari ya. buku yang kita baca, film atau dari mana. Terus setelah apa namanya saya menemuin klik momen yang oke saatnya tulisan ini dibikin Hmm. kerangkanya itu jujur aja saya kalau sekarang berkonsultasi dengan GPT itu udah Iya, pasti. ya. Karena bikin kerangka tulisan itu agak males kadang.
Ya, jadi saya itu kayak brainstorming sama AI gitu untuk Iya, saya iya. mengatakan premisnya kayak gini gini gini. Saya ingin kayak gini 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 gini. Saya pengen pakai teori ini. Tolong bantu Hmm, kerangkanya gitu kan. Terus dari dia hmm. nanti dikasih kerangkanya terus kita lihat lagi kan kalau kita udah oke, oh ya udah kita bikin tulisan based on kerangka yang udah kita diskusikan dengan apa namanya AI tadi gitu. Iya, Terus iya. setelah tulisan selesai, biasanya beberapa tulisan itu kalau saya nggak yakin, itu saya konsultasikan lagi sama GPT. Hmm. Kayak tolong analisa kritik. Saya selalu ngasih Oke. embel-embel kritik gitu, kritis. Tolong analisa kritis tulisan saya. Baca secara objektif, secara kritis, berikan penilaian. Kalau misal ada kekurangan atau kelebihan itu apa gitu. Nah biasanya dari AI itu kan ngasih feedback kan kayak oh ini kalimatnya terlalu panjang bisa disederhanain atau gimana misalnya itu Iya, iya. nggak semua saya ambil juga sih kalau menurut saya oh enggak kok kalimat dia udah oke itu juga nggak saya pakai sih gitu nah. Iya, iya. Nah, itu Terus berarti satu naskah biasanya selesai berapa lama? wah nah ini nih saya tuh kadang heran ya sama teman-teman penulis yang lain tuh kagum sih bukan heran Hmm, kagum hmm. kadang ada yang nulis 2 jam selesai gitu saya tuh nggak bisa Mas Bagus dia itu kalau diakumulasi satu tulisan itu bisa sampai 13 12 jam lah minimal itu lama banget saya tuh lama banget Oke. nggak tahu kenapa iya karena setelah brainstorming sama AI itu saya kan apa yang dikatakan AI itu kan nggak 100% valid ya kalau Ya, misal ya. dia ngasih teori itu kan saya harus cross check dulu gitu Iya, jadi iya. saya baca googling lagi kayak jurnalnya lagi teorinya lagi gitu itu lama Hmm, hmm. banget makanya waktu kemarin Mbak Dipa ngajak tulis apa bikin challenge tantangan tulisan tiap hari oh enggak aku nyerah dulu nggak bisa aku Mbak chaos aku yang ada Eh, oke, tapi dengan proses yang begitu lama gitu kan, ternyata naskahnya terbit hampir tiap hari itu produktivitasnya tinggi sekali gitu. Aku sendiri juga boleh bilang satu naskah tuh nggak cukup 2-3 jam karena harus iya baca, kan iya harus riset iya gitu kan, kemudian iya kita finalisasi harus dan segala iya macam. harus cek bolak-balik kan gitu Hmm, aku tuh gitu. sebulan paling banyak itu 10 naskah Hmm, itu oke. paling banyak rata-rata 4 sih tapi Ya, itu ya, mentok nggak bisa aku kalau semisal kayak teman-teman yang hampir 3 hari sekali gitu ya, ya. hampir tiap hari ngupload itu saya nggak bisa nggak ada energi lebih tepatnya. Hmm, hmm, hmm. Oke. Nah, ini kaitannya juga sama pertanyaannya siapa nih? Si Dian. Sempat vakum menulis dalam waktu cukup lama. Terus apa yang bikin waktu itu mulai lagi? G-Dragon G-Dragon Big Oh, Bang itu yang tadi. comeback Oke. jadi saya harus merasa iya kayak idola saya comeback dari hiatus panjang dan ini juga saatnya aku untuk kembali kepada Ya, dunia ya. gitu Oke, oke. agak Eh, konyol sih itu sebenarnya. sebenarnya nggak konyol ya. Kadang kita kita melihat apa? Melihat hobi kemudian sumber motivasi gitu kan. Setiap orang tuh punya personal ya. Ini yang Iya sebenarnya betul. kita juga perlu apresiasi eh, hobi seseorang. Kadang kan kita ngelihatnya hobinya tuh silly gitu ya. Apa sih gitu kan? Apa sih gitu kan? Iya. Masalahnya kadang hobi itu bisa jadi sumber kekuatan yang gak main-main. Cuman dari nge-fandom misalkan, atau mungkin bahkan dari action figure gitu kan. Ada yang Iya. nganggap action figure-nya tuh bisa jadi teman yang bikin dia benar-benar produktif tuh. Itu kan di luar apa ya? Bagi sebagian orang tuh kan nggak masuk akal. Tapi kan itu terjadi di sekitar kita. Nah, Iya. yang menarik adalah di konteks kita menulis memang itu jadi hal yang asik untuk dibaca sebenarnya. Ketika membaca ada orang yang kayak Iyas waktu itu nulis tentang eh, kekagumannya dengan G-Dragon gitu kan. Itu tuh bacanya jadi asik gitu. Kita kan tahu orang nih, ini ternyata hobinya seperti ini. Kebanyakan orang tuh ya emang hobi itu cenderung nggak terlalu terbuka gitu kan ya. Iya betul betul. Tuh. Takut Nah, dijudge sih kebanyakan nah memang. iya kan, bener kan. Nah kalau menurut Iyas sebenarnya tadi kan
cerita kalau gue suka ini gitu kan, orang lain harus harus tahu gitu kan. Ada Iya nggak sih? betul. Ada dorongan apa sih yang sebetulnya ingin IAS dapatkan? Atau mungkin kalau boleh bilang dengan gaya bahasa anak sekarang, validasi apa sih yang dicari? Um, Bukan validasi sih lebih tepatnya Hmm, ya. Apa ya? hmm, 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 Gini Mas Bagus. Jadi satu contoh aja ya. Ini tuh yang hmm, salah satu contoh yang masih nempel terus. Dulu Biore itu punya produk baru, dia itu tisu basah untuk ketek. ya, Nah, aftertaste dipakainya itu kering, jadi powdery gitu. Jadi hmm, nggak hmm, lengket. Dan itu tuh ya, adalah solusi buat orang-orang yang bepergian jauh, traveling gitu kan. ya, Ada target pasarnya. Di sisi lain, saya adalah orang yang malas mandi, gitu lah. Nah, saya kan penasaran ya sama produk ini tuh gitu. Terus ya, ya. waktu saya coba, oh ternyata works nih gitu loh. Ternyata Oke, bener klaim dia gitu. Jadi ini kan hal bagus ya gitu. ya, Jadi ya, orang lain ya, tuh harus tahu gitu. Bahkan saya ya, ya, mempengaruhi ke orang yang rajin mandi gitu loh. ya, ya. Segitunya. Jadi nggak ada validasi Oke, sih kayak emang suka suka sharing aja sih. ya sih. Ya, ini gaya-gaya sekarang ya. eh, Afiliator handal tuh berangkat dari model-model seperti ini kan. Wah, wah betul juga. Saya bisa jadi afiliator kali gitu. Wah baru kepikiran. Boleh juga, boleh Gitu. juga. Jadi karena eh, yang menarik adalah kadang seseorang tuh bikin konten memang motivasinya sebenarnya sekedar untuk bantu orang, gitu kan. Menyelesaikan masalah orang lain ketika masalah kita tuh juga terselesaikan Mhm. gitu. Nah, problemnya kadang ada orang yang merasa eh, itu tuh cuma untuk dirinya sendiri. Nah, ada yang modalnya seperti itu kan. Nah, ini teman-teman bisa mungkin belajar juga ya eh, bagaimana bias tuh cukup percaya diri untuk menyarankan banyak hal ke banyak orang termasuk apa yang dia suka gitu ya. Nah, kalau ia sendiri biasanya menceritakan apa yang ia suka tuh lebih lebihnya itu diperhatikan ke diri sendiri, ini nunjukin atau eh, ngasih panduan ke orang lain caranya seperti ini gitu misalkan. Yang mana Oke. yang lebih di apa ya, sering Lebih. dilakukan lah gitu. Oke, jadi muka dimahnya sih lebih fokusnya ke diri saya dulu. Hmm, Dengan gaya yang meledak-ledak. Jadi saya itu kalau cerita sesuatu yang saya suka itu gayanya meledak-ledak, ekspresif bisa dibilang ya, seperti itu. ya, Tapi goalsnya saya goalsnya adalah mempengaruhi orang itu tuh kayak ya, ya. ikut merasakan juga sparknya gitu loh. Jadi walaupun Hmm. dia ujungnya nggak nyoba tuh paling nggak apa namanya energi positifnya itu tuh nyampe ke mereka Ya, gitu. ya, ya. Nggak tahu nyampe nggak tahu juga nggak tahu enggak sih tapi ya gitu sih tujuannya tuh sebenarnya gitu. Ya, kita yang bikin konten atau kita yang nulis kan memang percaya kalau apa ya, apa energi ketika kita nulis tuh eh, bisa nyampe gitu kan. Dan nyatanya Betul, memang betul. banyak orang yang mengalami itu gitu kan. Bahkan kita mungkin sekarang dengan ChatGPT gitu kan, kita bisa membedakan antara tulisan yang dingin gitu kan, yang nggak ada emosi sama sekali dengan yang mungkin karena ditulis oleh manusia gitu kan, ada ekspresi-ekspresi yang muncul. Gitu. Oke, nah teman-teman ada yang mau nanya nih? Eh iya sih kan, karena Yes ini cukup menarik loh kalau kita mau banyak dapat insight gitu ya. Terutama dari aliran nulisnya gitu kan. Kemudian mungkin caranya nulis gitu. Ada yang mau nanya? Kalau belum, aku nanya ini. Eh kan tadi nulisnya tuh cenderung meledak-ledak kemudian dengan keyakinan penuh gitu kan, ya, dan menyampaikan energi gitu. Nah, Yes gimana caranya untuk nge-manage energinya itu gitu kan, supaya tetap Oh, hidup. Kasusnya kan mungkin kebanyakan orang eh ini kan kayak bertindak secara profesional gitu ya. Lagi nggak mood, kemudian harus tetap perform kayak gitu. Nah, kalau Yes gimana tuh nge-manage-nya? oh, aku itu lupa ya pernah baca tulisannya siapa ya teman Hmm, KBM hmm, juga.
dia itu ngutip Radit Piadika. Hmm. Bisa dibilang saya itu termasuk penulis yang rewel. Jadi saya itu lebih mentulis mood Oke. saya sih. Iya betul. Karena gini, kalau mood saya sedang tidak baik dan saya memaksakan menulis, itu Hmm. saya kira akan mempengaruhi gaya tulisan saya sih. Memang Hmm. terdengar tidak profesional, tapi ya gitu. Ya selama untuk blog aja sih ya saya akan Ya, ya. lebih mengutamakan mood saya. Hmm. Oke. Biasanya Karena penyebabnya apa tuh? gimana? Penyebab apa itu? Moodnya jelek. Oh, bukan mood jelek sih mas, lebih ke gloomy kan. Aku tuh gampang Oh. sedih orangnya tuh. Bukan, jadi kalau misal kita agak gloomy gitu ya, atau mood kita memang Hmm. lagi tidak stabil. Sedangkan tulisan saya itu kan cenderung ingin memberikan energi positif ya. Jadi Hmm. saya nganggapnya itu agak gimana ya, me- membohongi pembaca nggak sih gitu loh. Saya Oh. nulis sesuatu yang positif, tapi saya sendiri lagi down gitu. Itu Ya, ya, saya kira ya. iya. Itu lebih ke integritas masing-masing sih ya, dan Hmm. Hmm. masing-masing penulis punya cara mereka masing-masing. Ya, ya. Masuk akal, masuk akal. Dan itu juga jarang diperhatikan sih sebenarnya. Karena kan eh, era sekarang gitu kan, konten kreator tuh kayak memang dituntut untuk selalu perform gitu ya. Padahal ya Betul, betul. nggak semua orang punya energi cukup untuk selalu perform. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang gitu kan, kemarin aku dengerin juga podcast gitu kan. Kenapa kok bereksperimen dengan banyak konten? Yes. Mas Bagus ngedengerin selepas jam kerja. Iyalah. Ya, aduh aku jadi malu. Oh Mas Ahmad Khairman juga. Sumpah ini agak itu sih. Makasih sudah mau dengerin. Kenapa bereksperimen ke banyak platform? Itu sebenarnya ajakan sih mas. Hmm. Ajakan dari partner saya. Itu kan saya berdua ya itu ya. Hmm. Jadi kayak saya tuh kan voice over artist juga. Ya. Ya, dan waktu itu tuh berangkatnya kayak, oh, dan gimana ya, kayak, oke nih kayaknya kalau kita ngebahas sesuatu, apa namanya, yang eh, formatnya audio gitu. Ya. Soalnya pengennya tuh video, tapi kami berdua tuh nggak pede sama muka kami gitu loh. Jadi, oh yang Oke. aman aja nih, audio gitu. Paling nggak kan pesan kita tetap tersampaikan gitu loh. Iya, iya, iya. Oke, Mas Khairon mau nanya. Ya, kaitannya tentang podcast tadi dulu. Hmm. Itu Oh, kenapa Mas? itu pengaruh juga nggak ke kan misalnya ketika kita rumit kepikiran ide atau apa kan bentuknya bisa ngomong, bentuknya bisa nulis. Itu Ya. yang Mbak Yas lakukan itu menulis dulu atau ngomong dulu atau keduanya bisa saling mengisi. Ah, kalau berhubungan sama konten podcast sih, menulis dulu pasti. Hmm. Jadi memang podcastnya itu formatnya tidak full script, tapi ada pointer. Hmm. Gitu. Jadi sebelumnya kami berdua tuh sudah tahu apa nih yang mau disampaikan gitu. Pembukanya ngebahas apa nih, terus intinya apa, closingnya apa gitu. Jadi agar nggak dragging kemana-mana aja sih sebenarnya Hmm. Hmm. pembahasannya gitu. Oke, Gitu Mas Ahmad Khairon. Hmm. menarik loh itu. Dan itu apa hasil dari podcastnya juga ditulis? Oh iya, akhir-akhir ini iya, setelah saya aktif Hmm. di Medium. Ya, 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 ya. Sebelumnya enggak, tapi untuk beberapa konten terakhir, saya Hmm. Hmm. memutuskan untuk menguploadnya di itu. Ada versi tulisannya gitu. Ya, ya. Soalnya kan aku juga lihat publikasi selepas kerjanya gitu kan. Iya, selepas jam kerja. Uh, itu menarik gitu kan. Karena eh, biasanya, biasanya kan prosesnya itu nulis dulu baru di podcasting. Kan ya. Iya, Nah, kalau ternyata tadi podcastnya ternyata cuman pointer kemudian direkam audio lalu betul. jadi tulisan, Baru itu juga tulisan, betul. pendekatan yang menarik, gitu kan. Ya, karena memang Iya, mungkin podcast bisa lebih spontan ya, kemudian betul, betul, didokumentasiin dalam tulisan gitu. betul.
di podcast soalnya kan banyak improve ya, kadang banyak Ya, ya. bercandanya juga gitu loh. Hmm. Terus kami pengennya tuh kayak takutnya kalau terlalu banyak bercanda, orang-orang tuh nggak nangkep apa yang pengen kami sampaikan gitu. Betul. Jadi akhirnya oh ada baiknya kita bikin yang kami bikin yang versi tulisan. Ya, ya, ya. Dan ini apa apa juga dibagi-bagiin gitu atau cuman project yang tertutup? Gimana Mas? Apa dibagikan ke publik juga atau cuman ya iseng-iseng berdua gitu. Oh enggak dibagikan ke publik juga. Ini Hmm. podcast itu beneran bisa didengerin di Apple Podcast, di Ya, ya. Spotify, di YouTube, semua platform. Noise juga gitu. Ya, ya, ya. Open. Seru sih, seru sih. Soal podcast emang belakangan aku juga menemukan kalau di Spotify itu podcast jadi kayak konten yang ya memang menikmatinya agak agak aneh ya karena kita menikmati podcast itu biasanya sambil lalu, entah lagi nulis, Betul, entah betul, lagi betul. baca, entah Sambil layaknya masak gitu ya. layaknya radio lah gitu ya. Betul, 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 betul. Tapi emang unik gitu kan. Uniknya adalah seringkali kita juga masih nyangkep gitu kan apa yang lagi diobrol gitu, apa yang lagi dibahas gitu kan. Belakangan juga saya lihat banyak orang yang pasang YouTube gitu kan, cuman cuman dengar suaranya aja gitu, nggak lihat Mm-mm. visualnya sama sekali. Itu kan sama aja kayak podcast gitu. Iya, betul. Iya, betul, betul. Nah, eh, dari semua konten itu ya, Heeh. eh, ada nggak sih aspek bagian untuk personal branding gitu, supaya Oh, orang pada ada. tahu kalau Iyas tuh konten kreator misalkan. Iya, karena saya dan David itu kan memang kami pekerja kreatif juga. Jadi Hmm. kami menggunakan platform kami, entah itu blog, medium, entah itu Hmm. podcast, itu sebagai portofolio. Ya, ya. Ya, jadi kalau biasanya kalau kita apply kerjaan itu kan untuk mencantumkan Ya. portofolio. Jadi kalau misal sudah ada podcast atau sudah ada tulisan, jadi udah ada buktinya gitu. Oh, kita tuh kayaknya kayak gini loh. Jadi bisa jadi bahan Ya, ya. pertimbangan mereka gitu. Hmm. Nah, apa sih yang Iyas perhatikan ketika membangun portofolio di publik kayak gini sekarang? Karena Gimana? kan nggak semua orang punya kemampuan untuk eh, berpikir kalau apa yang dihasilkan di publik itu untuk portofolio, gitu kan. Kebanyakan yang berpikir seperti itu ya teman-teman yang mungkin bergerak di dunia kreatif. Sementara mungkin yang Mm-mm. lain berusaha bangun personal branding tapi nggak ngerti kalau itu sebenarnya portofolio juga. Menurut Yas, teman-teman tuh perlu memperhatikan apa sih kalau dari pengalamannya Yas? Apa ya? Yang jelas sih jujur dengan apa yang ingin disampaikan sih ya. Kalau semisal Mm-mm. kita tidak menguasai apa yang ingin kita sampaikan, itu tadi saya percaya bahwa penulis itu juga harus punya integritas, harus punya Mm. keberpihakan, punya standing point gitu loh. Ya, ya, Jangan sampai kita membuat konten entah itu tulisan, video atau audio itu yang tidak sesuai dengan keberpihakan kita gitu loh. ya, ya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi jujur, jadi konten creator yang jujur aja gitu loh. Jadi biar suaranya itu beneran bisa sampai ke calon audiensnya gitu atau ke audiensnya gitu. Ya, ya. Kejujuran penting ya berarti. Betul, betul. Hmm. Ini pertanyaan dari Dian lagi soal kalau burnout biasanya ngapain? Yes. Waduh, saya burnout terakhir itu tahun 8. Cukup serius sih itu. Aku nggak tahu sih bisa aku sampaikan di sini apa enggak ya. Soalnya itu perjalanan yang cukup panjang. Jadi selama 8 bulan itu saya cut off dari Hmm. dunia media sosial dan interaksi fisik dengan teman. Jadi saya 8 bulan itu benar-benar menghilang dari peradaban manusia, istilahnya Hmm. seperti itu. Hmm. 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 Apa yang saya lakukan ya, saya hidup hanya untuk diri saya sendiri sih. Hmm. Jadi benar-benar yang apa ya, yang sebelumnya saya seperti kehilangan waktu, kehilangan diri saya, itu tuh selama menghadapi masa burnout itu saya kayak melakukan pencarian lagi gitu loh.
kayak mencoba untuk memeluk diri kita lagi gitu. Hmm. Ya, Nah, ya. itu kalau teman-teman sedang mengalami burnout sih saya saranin langsung itu sih konsul ke psikolog atau ke psikiater ya, itu sangat Iya, disarankan. Jangan dihadapin sendiri. iya sih. Ya, kesehatan mental jangan dianggap sepele ya, teman-teman. Iya, betul betul. Minta bantuan. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau nanya? Jadi, eh, nggak terpikir untuk apa nih? Nah, tadi kan sempat nulis skrip juga ya? Oh, yes ya, Betul skrip. betul. Dan apakah itu masih gitu? Oh, sekarang sih lagi enggak. Hmm. Saya sekarang full menulis, kalau menulis untuk Medium, terus Hmm. kebetulan juga saat ini juga sedang mempersiapkan zin sama partner saya juga. Itu nanti juga isinya kayak esai personal dan kolaborasi desain ilustrasi. Jadi bentuknya seperti novel grafis gitu loh. Tapi itu esai, non Hmm. fiksi. Ya, ya. Terus ya sedang mempersiapkan juga untuk kreatif agency juga sama partner saya juga. Oke, ini menarik tuh. Proyeknya banyak ya, proyeknya banyak banget. Iya. Creative agency ini gede ya, creative agency ini gede. Effortnya maksudnya. Untuk untuk saat ini sih memang sebagai rumah untuk masing-masing konten yang kami produksi sih gitu kan. Ya, ya. Kami ada kayak ada podcast, terus ada podcast yang audio story khusus gitu kan. Hmm, Jadi hmm, hmm. copywriting juga, terus desain ilustrator juga. Jadi saat ini sebagai rumah kami aja sih. Ya, Walaupun ya. tidak menutup kemungkinan kedepannya kami ingin mengajak teman-teman untuk bergabung. Gitu. Oke. Posisi di Jakarta kan ya? Saya di Jakarta. Oh ya, wajar ya. Maksudnya eh, di Jakarta memang kebutuhan talent kreatif tuh banyak banget, teman-teman ya. Iya betul. Talent kreatif tuh kebutuhannya banyak banget, peluangnya juga besar. Terutama bagian apresiasi yang masuk akal. Nah, itu di Jakarta lebih lebih oke dibandingkan di daerah lain. Iya Tuh. betul. Nah, eh ada yang minta direkrut. Bekasi nggak jauh lah ya. Itu. Nah, apa lagi ya? Pertanyaanku udah habis ya, teman-teman. Ada yang mau nanya lagi? Kenapa kok bentuknya zin? Gitu kan? Emang mau eksperimentasi di desain juga gitu? Iya Yes. betul, karena partner saya kan memang ilustrator. Jadi Oke. saya dari sisi kepenulisan, dia dari sisi ilustrator. Jadi satu project tapi ada dua portofolio yang bisa di itu loh. Ya, Ada ya, dua orang yang bisa ya. menggunakan itu. Jadi ini teman-teman ya, ini tren lama yang sekarang muncul lagi. Ya. Kalau saya boleh cerita, gitu. Ada beberapa teman kreatif dan seniman itu yang masih tahu saya di Grassroots lagi tren ini nih bikin zine, Iya. ya kan. Ada yang cerita uniknya dari zine adalah biaya produksinya tuh nggak makin murah, makin lama makin mahal tuh kok jadi tren. Ya ini ternyata Iya. di zaman-zaman saya dulu masih kuliah gitu kan. Itu tuh juga pernah, cuman waktu itu masih jadi sesuatu yang eh, eksklusif banget, Betul eksklusif betul banget. betul. Nah, kalau sekarang tuh mulai mulai jadi kayak collectible. Betul. Ayo orang koleksi zin sekarang. Ini menarik. Jadi kalau teman-teman mau nulis gitu kan, kemudian mau difisikkan, dicetak, opsinya salah satunya adalah zin. Sebelum jadi buku ya. Kalau soal Iya buku, betul. yes, kepikir nggak sih untuk sebuah buku yang cukup tebal gitu? Oh iya dong terpikir. Bahkan sekarang sedang menggarap. Asik menggarap. Oke. Spill Sedang dong menggarap gimana? tentang apa tuh? Psikologi Masih kah, sama sih. filsafat kah? Pendekatannya sih masih sama kayak seperti Oh, dengan tulisan-tulisan yang di Medium. Jadi menggabungkan stoik dan eksistensialisme hmm. gitu. Tapi sifatnya tidak gimana ya, tidak memberikan motivasi yang meledak-ledak gitu loh.
Oke. Berarti genrenya apa masuk di self help gitu kan? Eh, bisa dikatakan seperti itu ya. Walaupun aku Ya. tahu itu nggak works buat Mas Bagus ya. Tapi iya betul. Masuk genre Oke. self help atau self improvement. Ah, iya, iya. Nah, nulis buku kan butuh banyak ya, butuh energi yang banyak. Iya betul. Berarti apa apa strateginya dengan nulis di Medium kemudian nanti disusun juga ke buku gitu? Kebetulan untuk yang Zin itu rencananya itu memang ada beberapa tulisan yang Hmm. sebelumnya sudah pernah diterbitkan di Medium. Terus nanti juga ada Hmm. beberapa tulisan baru. Hmm. Memang goalsnya seperti itu. Rencananya. Oke. Ya, 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 bikin sisi eksklusif lah ya, karena Iya betul, betul. karena yang udah pernah terbit biasanya ya ngapain beli fisiknya misalkan Iya. gitu, Heeh. salah satu. Heeh. Jadi Oke, tetap aja ada konten yang baru. ya, eksklusivitas. Nah ini juga meramaikan project-project ya, project-project kreatif yang menurutku sih jadi perlawanan melawan AI juga ya, gitu kan. Karena Mm-mm. kita mungkin di digital itu berlomba-lomba sama konten-konten yang bikin AI, kan. Sementara ketika kita bikin cetak itu kita cenderung cari yang benar-benar otentik gitu. Ini menarik. Ada yang mau nanya teman-teman? Yes, yes ke saya juga silakan. Oh, ada sih mau pertanyaan ke Mas Bagus kan. Jadi kami ya salah satu unit kerja kami itu kan ada publikasi baru khusus untuk desainer Hmm, grafis. hmm, hmm. Nah, eh, ada saran nggak sih Mas gimana caranya biar sebuah publikasi itu bisa berkembang dengan apa ya istilahnya ya kayak bisa dinotis gitu loh sama banyak orang tuh. Ya, sebenarnya pertama utamanya ya, goal utamanya maksudnya adalah publikasinya ini mau mau akan jadi bagian dari komunitas profesi. Kan tadi misalkan desain ya. Mungkin Mm-mm. apakah akan ada penulis desain dari pihak luar misalkan atau ada mungkin anak-anak yang baru belajar desain nulis juga gitu kan. Atau mungkin akan yang sudah senior diajak untuk nulis gitu kan. Nah, itu kan Hmm, beda ya. Atau iya iya. cuman untuk personal branding dan kebutuhan pribadi, maksudnya pihak misalkan agensi nih, Mm-mm. teman-teman kreatif desainnya nulis kan sudut pandang di dalam agensi misalkan. Jadi kan otomatis orang luar nggak bisa nulis di publikasi itu gitu kan. Mhm. Nah itu dulu yang perlu ditentukan, gitu kan. Apakah eksklusif untuk sendiri atau untuk kontribusi ke community dan industri gitu kan. Itu yang perlu ditentukan. Karena akan menentukan komunikasi kemudian nanti juga pendekatan-pendekatannya. Yang sering Mungkin terjadi sebenarnya publikasi itu yang berbasis profesi kayak gitu biasanya memang berawal dari institusinya dulu. Institusi misalkan agensinya apa, kemudian mm, orang-orang di dalamnya itu bikin publikasi lah. mm, mm, mm. Nah, seperti itu. Masalahnya adalah ketika organisasinya berhenti, ya publikasinya juga berhenti. Itu problemnya di situ. Iya Nah, sih, iya betul. kalau kalau bagian dari community ya kan, eh, meskipun eh, organisasi atau perusahaannya udah selesai gitu kan, karena bagian dari komunitas gitu kan, mau nggak mau itu publikasi milik bersama gitu. Nah, efeknya akan beda, Iya iya. efeknya akan beda dan mungkin yang ngisi pun juga jadi beda. Di Medium desainer-desainer yang nulis gitu kan, saya udah berulang kali menemukan gitu kan bagus-bagus gitu kan tulisan-tulisannya mereka nulis studi kasus misalkan eh, lalu cerita-cerita tentang desain gitu kan kan kebanyakan orang Hmm, tuh taunya desain kan hasilnya saja visualnya kayak apa gitu. betul, Tapi kan betul, betul. seringkali ada cerita-cerita personal dari talentnya sendiri
Nah, itu yang sebenarnya jadi menarik. Sayangnya adalah yang aku cerita tadi, itu di publikasinya dibangun atas organisasinya. Ketika organisasinya Hmm. selesai, akhirnya publikasinya pun nggak berlanjut. Sayangnya, gitu, talentnya juga nggak lanjut nulis. Nah, ini yang sangat disayangkan. Nggak Hmm. di blognya pribadi, nggak di Medium, nggak di mana-mana. Gitu kan. Sayang banget. Gitu. Itu sih, itu Iya, yang iya. kalau kalau dari sudut pandangku sebagai pembaca ya. Karena Ya. walaupun apa backgroundnya teks gitu kan, misalkan aku gitu kan, tapi masih berkaitan dengan hal-hal kreatif. Gitu. Kadang juga sering baca tulisan-tulisan desainer gitu kan. Mereka nganalisis Hmm. kasus, branding misalkan, atau mungkin desain-desain tertentu atau ilustrasi tertentu gitu kan. Itu tuh jadi menarik gitu. Dan aku boleh bilang literasi teks tentang desain di Indonesia tuh sedikit gitu kan. Dan kita butuh sih gitu. Iya, iya. Gitu. Iya sih, masih dikit banget, jadi pengen gitu. Mm-mm. Kan kapan hari sempat tanya ke Mas Bagus kan, dan kata Mas Bagus Mm. sudah gak aktif lagi gitu kan. Makanya kami Yap, memutuskan, yap. kayaknya boleh nih kita bikin. Dan memang Mm-mm. pengennya sih tujuannya untuk menerima teman-teman profesional lain Yap, yang yap, juga yap. desainer grafis untuk menulis gitu. Mm-mm. Gitu. Itu sih kalau soal publikasi ya. Ini juga berlaku buat teman-teman yang lain. Teman-teman misalkan merasa punya profesi tertentu dan ingin bikin semacam eh, bangun budaya literasi, ya, literasi tentang profesinya. Kan. Bikin publikasi itu salah satu cara yang menarik untuk membangun komunitasnya. Gitu, gitu. Gitu sih. So, nah kalau ya KBM eh, salah satu cara saya untuk bangun eh, komunitas nulis sebenarnya. Dan itu dulunya juga ada motif supaya saya bisa dapat talent. Karena kan dulu saya agensi konten tapi Hmm. nulis gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi ya banyak potensi sih sebenarnya. Apalagi sekarang banyak platform yang mau bikin konten apapun bisa. Intinya kan kaitannya dengan komuniti ya. Komunitas profesi dan profesionalitas itu. Tadi kayaknya aku lihat ada Afrizal. Oh, udah hilang. Oke. Teman-teman lain ada yang mau nanggepi, mau nanya Mas Hoiron? Ya, be- tapi belok ini agak belok Nggak tentang apa-apa. membaca. Ini tanyanya ke Mbak Yas juga, Mas Bagus juga. Jadi istilahnya saya merasa yaitu ya sudah pasti untuk menulis ada kebutuhan untuk membaca. Hmm. Tapi di pikiran itu ketika aku mau membaca ini biar bisa nulis ini. Ketika Hmm. itu kenikmatan membaca garing, malah nggak dapat apa-apa gitu. Kayaknya pernah dibahas membaca untuk menulis atau membaca untuk menikmati. Jadi Ya, ya. menata-nata ya kalau istilahnya kalau membaca menikmati pasti jadi tulisan. Itu kayak Hmm. kayak kerja gak usah mikirin gaji, kerjanya sing tenanan pasti kan dapat gitu. Kalau Ya. mikirnya ke uang malah kerjanya nggak maksimal itu. Aku merasanya gitu. Tapi Ah. meskipun sudah paham itu, tapi kesadaran dalam keseharian itu menata biar itu sadarnya lebih lebih lama itu gimana? Hmm. Oke. Mungkin bias dulu. Silakan. Hmm, Mas Bagus dulu deh. Aku masih loading. Oke. Membaca untuk nulis atau baca untuk rekreasi sebenarnya. Saya boleh bilang gitu ya. Akhirnya sih sebenarnya baliknya ke tujuan pertama nulisnya ya, Mas Hoiron ya. Karena ada orang yang nulisnya itu bagian dari bukan bagian dari rekreasi nulisnya.
nulisnya itu bukan bagian dari rekreasi. Ada yang nulisnya itu memang bagian dari profesionalitas gitu ya. Dan akhirnya nulis bagian dari profesionalitas itu kan ada tuntutan dan standar, ada standar dan tuntutan. Salah satunya adalah biasanya basis argumentasi. Dan itu seringkali dapatnya dari baca, entah baca referensi lain, entah buku, entah konten yang lain juga gitu, misalkan dari video, dari audio gitu kan. Memang itu bagian dari riset. Yang itu harus melengkapi naskah ya. Bahkan ketika itu tidak ada gitu kan, orang akan mempertanyakan integritas penulisnya. Kan. Kok nulis nggak ada basisnya misalkan. Oh nulis nggak ada datanya gitu. Atau mungkin ini dugaan doang ya kan, misalkan. Itu kan jadi pertanyaan besar ketika menulisnya sifatnya misalkan ya kaitannya sudah di level opini untuk membangun opini publik misalkan kayak gitu. Dan ketika nulis di media pun itu kan juga bagian dari profesionalitas. Karena nulis di media, kemudian media biasanya juga ngasih honor gitu. Akhirnya membaca atau menikmati konten referensinya itu memang untuk riset, untuk proyek ya, kalau saya boleh bilang. Selalu bilang eh, bacanya itu jadi baca untuk proyek, baca untuk eh, ngutip misalkan, untuk mengclipping kayak gitu ya. Nah, itu emang saya boleh bilang kenikmatannya berkurang karena berkaitan dengan pekerjaan. Nulisnya untuk kerja. Sementara mungkin teman-teman yang lain gitu kan, yang mungkin kerjanya nggak nulis, gitu ya, itu punya saya boleh bilang privilege untuk menikmati aktivitas literasi. Ya. Menikmatinya gimana? Menikmatinya memang untuk murni untuk rekreasi, gitu kan. Baca, eh, baca itu untuk hiburan, ya kan, menghilangkan penat misalkan, lalu dapat inspirasi dari bacaannya atau kontennya, gitu kan, kemudian nulis. Nulisnya pun juga bisa sekedarnya, nggak ada tuntutan untuk standar ini, standar itu, mungkin data ini, data itu, seperti itu. Jadi akhirnya harus ditentukan berdasarkan tujuannya sih, gitu, gitu. Karena eh, misalkan nulisnya memang untuk aktualisasi yang sifatnya rekreasi, gitu kan, kita emang pasti dapat kenikmatan yang lebih bebas, gitu. Nah, kalau tanya jaganya gimana, saranku sih jangan anggap nulisnya sebagai beban, gitu. Awalnya itu awal, oh bukan, iya iya awalnya. Karena saya bilang tadi kan goalnya apa nih, gitu kan. Ketika nulis itu jadi goal utama, gitu kan, atau bagian dari pekerjaan, akhirnya itu kan jadi beban. Kita akan punya tekanan lebih untuk menyelesaikan naskahnya secara standar, gitu. Itu. Kalau dari saya yang punya pengalaman baca untuk proyek, kayak gitu sih. Nah, mungkin kalau Mbak Iyas yang mungkin reviewer buku gitu kan. Nah, ini kan juga beda ya. Ada reviewer yang konten kreator, ada yang reviewer sedang review. Nah, ya itu mungkin beda juga. Nggak tahu, Mbak Iyas gimana? Iya sih, kalau semisal kita membaca terus kita terbebani dengan bahwa aktivitas membaca itu adalah bagian dari pekerjaan sih, mau nggak mau pasti apa ya, sisi rekreasi atau kesenangan yang kita rasakan itu pasti berkurang itu udah nggak bisa dihindarin lagi. Karena gimana ya, misal waktu saya masih jadi book blogger gitu, terus dapat buku yang nggak saya banget gitu, tapi saya harus apa namanya, harus tetap baca sampai Hmm, selesai dan memberikan review gitu kan. Uh, Even itu saya nggak suka dengan bukunya, kan pasti dari penerbit kayak,
walaupun kamu nggak suka ataupun ratingnya rendah dari kamu, sebisa mungkin kayak positif gitu loh. Nah, itu tuh yang jadi Ya, beban tuh ya. di situ kalau saya waktu jadi book blogger gitu. Karena ya ini udah bukunya nggak suka, terus dipaksa untuk ngasih review positif gitu. Jadi ya mau nggak mau nanti pasti jadi ada sugar coating gitu loh. Ya, Nah, terus kalau itu ya apa aktivitas membaca itu kan memang nggak tidak terpisahkan dari aktivitas menulis ya. Begitupun sebaliknya ya kalau memang kita aktif di dua hal itu. Mau nggak mau uh, kan kita tuh ada yang namanya intertekstualitas ya. Jadi apa yang kita baca itu pasti sedikit banyak akan Hmm. mempengaruhi kita. Entah itu idenya, entah itu pemikiran dari tokoh yang apa namanya kita baca, ataukah dari gaya menulisnya pun, gaya bersuaranya itu kalau kita sudah terlalu berinteraksi sama mereka, kita pasti akan terbawa sih. Gitu. Misal saya suka Murakami nih, novel gitu ya. Nah, ketika saya nulis fiksi, saya itu sukanya nulis yang depresi. Jadi, walaupun non fiksi saya nulis non fiksi itu pengennya memberikan pelukan hangat, memvalidasi perasaan orang lain gitu ya. Tapi ketika saya nulis fiksi, sebisa mungkin tuh kayak sedepresif mungkin, setragedi mungkin gitu. Ini memang agak berlawanan gitu. Ya, ya. Tapi benar kata Mas Bagus sih, balik lagi ke tujuannya. Kalau memang aktivitas membaca terus dibebani dengan goals apa itu sebagai pekerjaan sih pasti jadi nggak nikmat lagi itu mah pasti sih. Tidak ada Hmm. kenikmatan lagi. Itu sih. Oke, itu ya Mas Aaron ya. Ada lanjutan? Ada. Ya kan menulis dan membaca itu kan capek. Kok Ah, masih diteruskan? Kecuali kalau profesi ya. Kecuali kalau sudah approve dan itu menghasilkan ya. ya, ya, Saya, saya Iya, merasa ya, gitu. kenapa ya deh? ya. Dulu saya sempat jadi editor juga ya di penerbit indie gitu. Nah, Mm-mm. itu adalah beban saya sebagai pembaca paling berat tuh waktu jadi editor. Hmm, Jujur aja. Saya gini, ya, ya. kadang kalau penerbit indie itu kan kualitas naskahnya bisa dikatakan tidak sewah penerbit mayor ya. Ya Hmm, walaupun ada yang bagus gitu. Pasti ada aja yang bagus gitu. Ketika saya pernah pegang project itu, jadi aku nggak tahu sih ya nama programnya apa itu. Jadi ada guru-guru yang disuruh, yang diminta untuk bikin buku untuk kenaikan jabatan atau apa gitu loh. ya, Aku kurang ya, tahu. Ya, aku kurang tahu project program itu dari pemerintahan seperti ya. apa. Tapi waktu itu saya pegang beberapa naskah dari guru bahasa Indonesia, penjaskes, matematika, semuanya. Dan bahkan ada kepala sekolah juga menulis menulis. Waktu saya baca, ya Allah, pengen nangis. Bukan masalah isinya tidak berkualitas ya, tapi saya tuh mempertanyakan bagaimana bisa mereka jadi pengajar ketika nulis sesederhana ini aja. Oh, Mereka tuh kata bahasanya berantakan banget, Mas. hmm, hmm. Itu yang bikin kayak, aduh, beban, beban banget itu. Ini belum Ya, ya, pernah saya merasakan beban sebesar itu selama aktivitas membaca saya itu pokoknya kayak aduh kacau lah itu. ya, ya, ya. Oke. Apa tunjukkan ke aku juga, Mas Byron? Iya, Cok. Kalau Profesional. saya, kalau saya ya mengakui sebenarnya menulis tuh nggak menyenangkan buat saya. Ya kan? Saya Hmm. pernah nulis soal itu sih sebenarnya. Yang sebenarnya buat saya paling menyenangkan itu justru proses risetnya. Apanya? Riset, proses Hmm. proses mencari bahan untuk nulisnya itu tadi. Saya harus baca ini, saya harus cari itu, gitu kan. Mungkin juga ngutip pendapat seseorang, juga mungkin harus mengetahui konteks-konteks psikologis orang yang berpendapat, misalkan kayak gitu. Akhirnya jadi kayak risetnya tuh jadi proses-proses yang panjang gitu kan, mungkin juga berliku-liku gitu kan ya, mungkin cenderung lama juga. Kemudian dari bahan itu harus dipikirkan ujungnya kemana gitu kan ya. Itu Hmm. yang jadi menarik dan menyenangkan buat saya malah di bagian itu gitu kan, bukan bagian nulisnya sebenarnya Sepakat gitu. sepakat aku juga gitu Gitu. sama aku Jadi juga gitu. jadi dari bagian petualangannya itu tadi gitu kan. Karena saya nggak bisa memprediksi gitu kan. Ya. Memprediksi nanti dapat data kayak apa. Oh, ternyata saya punya hipotesa sendiri.
ternyata datanya nggak mendukung, misalkan. Kayak gitu akhirnya. Itu itu hal-hal yang jadi seru gitu kan, kalau buat saya. Termasuk misalkan kenapa saya tuh terus-menerus suka dengan konsep clipping kan. Nah, mengclipping tuh buat saya jadi bagian dari untuk mengoleksi bahan-bahan untuk nulis itu tadi memang. Ya kan. Bang ide ya oke gitu kan. Tapi saya lebih cenderung ke mengumpulkan data sebenarnya. Dari data saya clipping gitu, saya simpen gitu kan. Mungkin suatu saat berguna. Biasanya seperti itu. Ada hal yang mungkin cukup mengkhawatirkan dari kebiasaan mengclipping gitu kan. Salah satunya adalah penimbun informasi gitu kan. Tapi sejauh negara kita masih tidak menghargai arsip, gitu kan, itu jadi sesuatu yang masih berharga buat saya gitu. Gitu. Karena apalagi kalau negaranya eh, nggak cuma arsip sebenarnya, termasuk museum juga gitu kan. Museum dan arsip di negara kita tuh kayak seakan-akan cuma bagian dari aktivitas politik gitu. Kalau nggak ada kaitannya dengan politik dimusnahkan juga nggak masalah buat mereka. Itu yang jadi mengkhawatirkan. Gitu kan. Itu. Nah, akhirnya data-data kemudian saya mengclipping yang saya nikmatin eh, mengumpulkan puzzle-puzzle itu semua sih. Gitu. Daripada menghasilkan naskahnya sendiri. Gitu. Sampai sekarang masih Karena ngeliping nggak sih, Mas? ngeliping fisik sih enggak ya, tapi digital gitu kan ke apa catatan-catatan link-link gitu kan. I Mungkin see. Oke. tangkapan layar, screenshot kayak gitu. Gitu. Seperti itu. Karena kalau nulis ya, terutama di naskah, kalau bagi saya itu saya anggap sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi aja, gitu, Betul. gitu. Ya, mungkin buat teman-teman yang lain punya pemahaman yang beda. Tuh. Teman-teman lain mungkin ada yang mau nanya? Iya, ada Farhan. Itu diundang radio Jepang itu gimana? Iya. Oh, itu ada apa ya? Sesi program pembaca Murakami di seluruh dunia. Oh iya. Ya, Oke. jadi ada namanya J-Wave. Apa ya nama Hmm, hmm, radionya kemarin itu? Famstudio.com gitu. Jadi hmm, mereka ada program waktu itu sih eh, mengumpulkan perspektif dari semua pembacanya Murakami dari seluruh dunia dan aku nggak tahu mereka dapatnya dari mana. Terus tiba-tiba ada yang menghubungi saya dari di Instagram gitu kan. oh, Oke, jadi saya pertamanya ngira itu scam karena sekarang kan zaman scam ya iya, gitu loh. iya. Terus saya mesti ngecek dulu waktu saya cek, wah beneran nih gitu. Oh saya excited banget gitu karena wah eksistensi saya sebagai fansnya Murakami ada yang tahu di Jepang gitu. Oke. Iya, 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 iya. Dan itu English ya? Iya Bahasa betul. Inggris. Hmm. Mereka cuma minta rekaman audio aja sih soal Oke. kesan-kesan saya sebagai pembaca Murakami dan Hmm, hmm. Iya, iya, iya. Tapi fansnya Murakami emang gede sih. Gede. betul. Bahkan beliau adalah penulis novel kontemporer Jepang yang dengan penjualan paling tinggi saat Iya, ini iya. Murakami Oh, itu. Betul. bener. Walaupun hatersnya juga banyak ya gitu. Iya, ya, ya itu mah seiring ya, nggak bisa. Iya, stres. Ya, gitulah. Tapi kalau kalau boleh komentar sedikit ya, baca tentang Murakami, itu salah satu novel yang salah dulu ya, dulu relate dengan isi Yang mana kepala. Mas? Ya, saya lupa yang mana ya. Yang hitam merah apa sih? Norwegian Woods, Norwegian Woods. Bukan, bukan. Sampelnya hitam merah. Oh, Ceritanya yang hitam merah mau banyak vintage vintage semuanya hitam merah. lupa.
Iya, iya. Aku lupa, bentar. Yang soal apa? Udah lama banget ya. Kenapa bisa relate sama Mas Bagus waktu itu? Ya sebenarnya sih tentang ya mentality state-nya ya mirip ya. Betul. Rasanya sih memang energinya mungkin sama waktu itu. Hmm. Waktu itu. Dan aku suka dengan caranya dia buat plot twist ya. Iya kan, betul kan. Itu yang saya suka sih. Oh, AQ84. Itu sebelumnya kayaknya. Oh. Aku lupa yang mana. Novel atau kumpulan cerpen? Novel, novel, novel. Hmm. Ini sih. Yang After Dark ya, After Dark itu. Oh, colorless. Ya, Oh, ya color. Apa tuh? Menulis bisa tidak yang membangun kebiasaan berpikir, apalagi di tengah AI. Saya menurut AI bisa turunkan berpikir kritis orang. Oke, ini namanya siapa ya? Cerita di internet ya. Si tahu namanya dong. Oh, Abdul. Oke. Mas Abdul soal AI. Kemarin MIT barusan ngeluarin riset terbaru ya soal AI. Ada konsep mereka nelurin namanya eh, cognitive debt ya. Cognitive debt itu kalau mereka bilang AI itu bikin kita memang merasa ya, merasa kita bisa mengingat sesuatu karena AI-nya ingat, ya kan? Akhirnya kita melimpahkan aktivitas kognitif kita ke pihak lain, ya kan? Sebenarnya ini bukan hal yang baru. Hal yang baru eh, karena kita bertahun-tahun gitu, ratusan tahun udah melakukan itu. Tapi bentuknya adalah catatan, ya kan? Kita mencatat dan kita lupakan. Kemudian mungkin kita ketika butuh kita akan buka lagi, kan ya. Nah, itu problemnya adalah di AI ini. Hmm, Pertama dia berhalusinasi, ya. Jadi seakan-akan dia itu bisa beneran memanggil apa yang kita pernah sampaikan atau mungkin data yang kita pernah berikan. Problemnya dia berhalusinasi dengan meyakinkan. Ya, ibaratnya tuh kayak politisi yang dia lagi eh, bikin provokasi gitu kan, atau lagi beragitasi gitu kan. Dia bilang program saya kayak gini 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 gini, sudah mencapai gini gini gini. Padahal datanya di lapangan nggak ada yang masuk. Tapi dia tetap yakin kalau itu terjadi. Nah, problemnya AI itu seperti itu. Dan masalahnya kita sudah terlanjur untuk menggantungkan proses berpikir kita dengan AI. Akhirnya kita malah percaya dengan eh, informasi yang salah. Atau setidaknya kita tidak mengkonfirmasi itu. Nah, tantangannya lagi adalah ketika kita harus punya kemampuan untuk mengonfirmasi, artinya kita malah punya beban ganda. Ya, pertama harus minta dia mengeluarkan informasinya, kemudian menuntut kita untuk memverifikasi informasinya, gitu. Bagian memverifikasinya sehat sebenarnya, ya kan? Tapi ketika kita harus melakukan dua hal itu bersamaan, kan, itu jadi nggak efisien. Padahal awalnya adalah kita mencari efisiensi dengan menggunakan AI, gitu. Nah, karena nggak efisien, kebanyakan orang akhirnya memutuskan untuk dah menurut AI aja, gitu. Nah, inilah yang akhirnya bikin kita nggak bisa kritis. Kita jadi malas, malas. Pertama, malas untuk memverifikasi informasi. Yang kedua, kita malas untuk ya berpikir tadi. Kita tinggal minta data, kan, eh, tolong tuliskan misalkan
atau juga kerjakan sekaligus. Tuh. Ada yang mungkin beda bandingkan dengan kalkulator misalkan. Masalahnya kalkulator tidak berhalusinasi. Kalkulator itu eksak sesuai dengan input ya, sesuai dengan input. Dia tidak punya asumsi gitu. AI dia dengan modelingnya itu punya kemampuan untuk berasumsi. Asumsinya ya kan, dia itu berusaha untuk memenuhi apa yang kita inginkan sebagai pemberi perintah gitu. Jadi itu kenapa kadang kalau dengan AI, kalau kita nggak ngomel-ngomel misalkan, yang dia berikan ke kita itu ya yang apa memuaskan kita terus gitu. Dengan mempelajari input-input yang kita kasih. Ada kan kecenderungan misalkan, oh kecenderungannya orang tuh ke kanan, misalkan, punya ideologi kanan. Ya, ya AI-nya bakal ngasih kanan mulu gitu. Jarang ngasih yang perseberangan misalkan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman tahu AI kayak punya Twitter misalkan X itu jarang. AI modelan Grok itu jarang. Grok itu dia punya kecenderungan untuk sarkasme, ya kan? Dia kritis gitu kan. Dia berusaha untuk akan bisa ngasih sudut pandang berbeda. Sementara kalau yang lain eh, ngasihnya ya sesuai dengan kecenderungan kita sebelumnya. Itu. Itu ya Mas Abdul ya. Ada akan banyak eh, pembahasan soal AI. Tapi saran saya ketika menggunakan AI itu ya posisikan dia sebagai apa? Kalau ada penulis yang bilang gitu, posisikan dia sebagai pegawai anak magang gitu kan. Yang dia sangat polos, kita bisa ngomel-ngomel apa yang eh, ketika dia ngasih data yang salah, gitu, kita harus juga punya kemampuan kalau verifikasi kalau itu juga nggak benar. Cenderungan pakai AI bisa memicu hutang fiktif. Tergantung AI itu kan punya banyak fungsi ya teman-teman ya. Ada yang fungsinya adalah sebagai agent, misalkan dia beneran bisa melakukan eh, menggantikan aktivitas itu ada. Misalkan aktivitas analisis, misalkan kemudian mungkin membaca, review dan segala macam itu. Nah, eh, kebanyakan atau enggak sebenarnya kita tinggal milih kita mau pakai fungsi yang mana dari AI itu. Apakah fungsi yang kita gunakan dari dia itu untuk apa mengkoreksi, mengkritisi ya, ya kan? Itu mempermudah kita ketika kita kesulitan untuk dapat feedback, ya kan? Nah, Bayas tadi kan juga cerita ya, kalau naskahnya sering dimintakan feedback ke apa namanya, kayak A gitu. Akhirnya kan Betul, betul. kita malah bukannya kita menggantungkan AI-nya, kita malah cari apa kelemahan yang kita mungkin punya, gitu kan. Akhirnya kan kita malah dapat kekayaan gitu. Walaupun mungkin ya ada yang salah, kita perbaiki gitu. Memperbaiki itu udah bikin mental load tambahan ya. Kita harus tahu nih salahnya kenapa. Gitu kan. Harus dibenerin lah, harus mungkin baca lagi lah, gitu kan. Gitu harus menata logika lagi misalkan. Itu nggak hutang kognitif, itu malah bikin kita mikir lagi lebih. Gitu. Dan AI punya banyak fungsi gitu. Jangan sampai fungsinya cuma untuk ya gantikan kita. Ya ada orang yang bilang kan pakai AI kan kayak kayak joki gitu kan. Ya masalahnya yang dipakai adalah fungsi jokinya doang gitu. Itu Farhan ya. Oke, kalau Mbak Yas pakai AI biasanya dapat feedback yang
cukup mengena itu kira-kira kayak gimana, Mbak? Kebanyakan feedback yang dia kasih itu lebih ke teknis gaya menulis sih sebenarnya. Jadi Oke, AI itu kan mereka cenderung menyarankan kalimat yang efektif, kalimat pendek-pendek gitu ya, ya kalau ya, nggak ya, salah. Gitu. Nah, sedangkan gaya menulis saya itu saya suka tulisan yang berlapis gitu. Nah, mereka itu ya, ya, selalu memberikan kayak feedback kayak ini tuh bisa disederhanakan menjadi ya. ini. Terus saya mikir loh, kalau disederhanakan seperti itu, eh, emosi yang ingin saya sampaikan melalui tulisan Hmm, saya jadi tidak tersampaikan gitu loh. ya, ya. Jadi, Menarik, jadi menarik. jadi walaupun kita menggunakan AI ya tetap kita kan decision maker ya gitu. Kita mau Ya, benar. menggunakan dia sejauh mana ya tergantung kita. Itu menarik ya, teman-teman ya. Kalau dari sudut pandang periklanan, misalkan, saya yang bikin konten untuk komersial, misalkan, eh, apa yang dilakukan AI itu sangat membantu. Cepat banget gitu kan. Dia cepat, dia efektif gitu kan. Dia sesuai dengan kaidah-kaidah komersil gitu kan. Ringkas, efektif gitu kan. Mudah lagi gitu kan. Menarik gitu kan. Tapi ketika kita udah berkaitan dengan misalkan kayak Mbak Iyas gitu kan, punya pendekatan, oh tulisan tuh harus punya emosi, misalkan. Harus ada elemen-elemen ya banyak gitu kan, yang elemen-elemen yang mungkin bisa memperkaya argumentasi gitu kan, apalagi juga memperkaya feel emosi tulisan gitu kan. Problemnya adalah AI nggak punya apa indera itu, ya kan. Dia kan tidak bersentuhan dengan realitas, apalagi berkaitan dengan eh, emosi misalkan. Ya mereka bisa ngemodel emosi, tapi kan tidak merasakan secara real. Kita ngomel-ngomel dan ngata-ngatain AI gitu kan, dia nggak bakal ambil itu secara personal gitu kan ya. Dia ya lempeng aja gitu. Gitu. Itu bedanya dengan kita. Sebenarnya kalau kita mungkin dikata-katai pembaca gitu kan, ya pasti ada tekanan, emosinya naik misalkan. Itu. Ini menarik loh. Bias malah menolak disarankan sama AI. Iya, Tapi itu saya juga, sering marah-marahin juga kok. ya kan. Tapi yang seperti itu juga butuh anu loh teman-teman, bekal ya, punya fondasi ya. Tahu kalau eh, nggak harus dituruti itu juga kita perlu perlu pengetahuan lebih. Ketika kita nggak punya pengetahuan lebih atau fondasi tentang menulis misalkan, kita bisa nurut-nurut aja, disarankan ibaratnya seakan-akan si AI ini ya paling ngerti. Gitu. Jadi ya kalau di konteks kita sebagai manusia gitu kan, ya kita yang memutuskan mau nurut AI-nya atau pakai pendirian kita. Tuh, seperti itu. Oke, tak terasa udah 9:30 teman-teman. Kalau mau ada yang nanya terakhir, silakan. Kalau ada dari saya, Mbak Iyas nih. Dari mungkin pengalamannya nulis ya lama gitu kan ya. Kemudian bergerak ke medium, lalu bikin ya banyak inisiatif, podcast lah, bikin zin dan segala macam. Apa sih yang sebenarnya Mbak Iyas paling harapkan dari eh, menulis ya? Juga bagian dengan literasi di jagat maya Indonesia. Hmm, apa ya? Ini mungkin bagian dari bagaimana saya ingin diingat ketika nanti saya sudah nggak ada sih. Jadi Hmm, eh, ya itu kayak legacy aja sih kalau untuk saya sendiri. hmm, Selain untuk portofolio ya. Gitu. ya, Makanya saya selalu menulis apa saya tidak gini nih, gimana ya membahasakannya. Saya itu bisa dibilang agak keras kepala. Saya tidak mengikuti kemauan pasar. ya, ya. Idealis yang menyebalkan gitu loh. Tapi nggak tahu diri, padahal pembacanya juga nggak tinggi-tinggi banget gitu. Tapi
Kadang karena gini, kalau saya terlalu mengikuti kemauan pasar, jadi saya tidak apa ya, kualitas konten saya tuh nggak, ya itu tadi nggak jujur gitu loh. Saya Hmm, merasa membohongi diri ya, saya ya, sendiri, saya membohongi pembaca gitu loh. oke. Itu menarik tuh. Prinsip ya. Apalagi ada AI ya teman-teman ya. Kalau kita nggak otentik, nggak punya prinsip, nah, ya AI bisa gantikan. Ya, menurut Dan saya yang penting itu sih, penulis harus punya keberpihakan. Harus tahu standing point-nya dia itu di mana sih sebagai penulis. hmm, dan ini apakah juga apa harapannya Mbak Iyas gitu kan? Semoga lebih banyak penulis yang jujur gitu. Maksudnya Iya, jujur ya secara ekspresi ya. betul betul betul. Karena ada ini kita nggak usah nyebutin merek ya, tapi kadang kita pasti pernah menemukan tulisan teman-teman gitu tuh yang mereka menulis sesuatu yang viral saja gitu loh. Hmm, ya. Sesuatu yang sebenarnya ini tuh memang perlu ya. Dan karena itu ya, mungkin karena informasi itu bergerak dengan cepat kan sekarang. Jadi Ya. orang-orang tuh cenderung reaktif gitu kan. Terus jadi mereka langsung menuliskan hal itu kayak gitu, dan Ya. padahal sepertinya itu bukan apa ya, bukan niche mereka gitu loh. Hmm, Tapi mereka tetap memaksakan untuk menulis. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih untuk digunakan sebagai bahan belajar, itu sangat tidak apa-apa. Tapi kalau keterusan jadinya uh, gimana ya? Ini personality kamu sebagai seorang penulis, standing point kamu sebagai seorang penulis ini gimana sih gitu loh. ya, 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 ya. Menarik, menarik. Akhirnya jadi apa aspek kemanusiaannya jadi makin penting ya teman-teman ya. Gitu. Ya, Ya, ya. Semoga makin banyak penulis di Indonesia ya. Walaupun mungkin tantangannya banyak, ada video, ada audio, ada mungkin yang lain juga gitu kan, ada AI juga. Tapi eh, ketika kita bisa nulis dengan jujur itu jadi kekayaan yang seru sih untuk kita yang mungkin suka baca, juga untuk kita yang suka nulis. Kira-kira itu sih yang bisa saya tangkap dari Mbak Iyas ya. Mbak Iyas pengalamannya banyak, ya. Tapi ternyata sisi kejujuran dari menulis itu yang paling penting. iya, integritas lah. Hmm. Oke, mungkin itu ya teman-teman dari saya, Mbak Iyas juga untuk malam ini. Terima kasih banyak untuk waktunya yang udah hadir. Terima kasih Mbak Iyas. Terima Ya, kasih terima kasih teman-teman juga yang Mas lain. Bagus. Silakan untuk melanjutkan lagi aktivitas dan mungkin yang istirahat untuk kayak aktivitas besok. Terima kasih. Sampai jumpa di pekan depan ya teman-teman ya. Tanggal 29. Nanti juga ada ngobrol seperti ini. Kita Sama siapa ketemu Mas lagi. pekan depan? Belum konfirmasi sih. Kemarin udah saya kontak beberapa pekan lalu, tapi ternyata belum ditanggapi. Tapi nanti Oh. saya cari lagi lah. Mungkin Mbak itu. Gita aja. Kok saya? Soalnya aku suka sama suara Mbak Gita. Ada yang di Jakarta nggak? Saya di Jakarta sih, Mbak. Ketemu aku ya tanggal 26 di JCC. Oh, ada acara apa itu? Ada International Expo begitu. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol. Oh, I see, I see, I see. Tapi Mas Juni Bagus ya? nggak ikut. Iya, Juni minggu depan. Besok malam aku ke Jakarta flight. Ayo kita ketemu. Oh. Mas Bagus tidak ikut tapi jaga rumah. Oke, siap, siap, siap. Ya, mungkin itu dulu ya Ditunggu. teman-teman ya. Nanti seperti biasa akan diumumkan di buletin KBM. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,